快乐，恭喜发财，万事如意，年年有余，恭喜恭喜！ Kue bakul atau disebut juga sebagai kue keranjang ini, selalu hadir di saat Hari Raya Imlek, dan perayaan malam ke-15 Imlek yaitu Cap Gomeh. Bukan tanpa alasan, hadirnya kue bakul atau kue keranjang ini, ternyata memiliki banyak makna arti yang mendalam. Saat Hari Imlek, kue bakul biasanya banyak dijual di toko kue, di pasar, supermarket besar bahkan online shop juga ada. Kue bakul sangat digemari saat Hari Raya Imlek, karena rasanya yang manis dan kenyal, hampir mirip seperti dodol Jawa. Perbedaannya dengan dodol Jawa adalah, kue bakul tidak memakai santan dalam proses pembuatannya, sehingga aromanya berbeda. Makanya kue bakul sering juga disebut sebagai dodol Cina, karena dari segi tampilan dan teksturnya yang mirip dengan dodol Jawa. Kue bakul yang munculnya hanya setahun sekali ini mempunyai beberapa makna. Salah satunya adalah tahun yang tinggi. Tahun yang tinggi di sini artinya adalah, semoga setahun ke depan atau di kehidupan tahun mendatang akan lebih baik lagi, dan keberuntungan datang melimpah ruah, sehingga hidup menjadi lebih makmur dan tentram, tanpa kekurangan apapun. Makanya jika kalian perhatikan, terkadang kue keranjang ini disusun bertingkat, mulai dari yang paling besar di bawah, sampai paling kecil di atas seperti bentuk kerucut. Penyusunan seperti ini punya arti, rezeki yang semakin meningkat setiap tahunnya dan semakin makmur. Jadi pada zaman dahulu, ketinggian jumlah kue keranjang yang disusun itu melambangkan kemakmuran keluarga tuan rumah. Kue keranjang juga menjadi simbol harapan, agar kehidupan kita penuh dengan keberuntungan sepanjang tahunnya. Semakin banyak keberuntungan yang datang, maka semakin bagus rezekinya, dan keluarga juga semakin harmonis bahagia dalam menjalani kehidupan. Di sisi lain, tekstur kue keranjang yang lengket dan kenyal, juga menjadi simbol kerekatan antara anggota keluarga. Diharapkan seluruh keluarga selalu rukun, harmonis, dan bersatu untuk mengarungi tahun yang baru. Dan sudah menjadi bagian dari tradisi, jika kue keranjang atau kue bakul ini harus ada di setiap sepanjang Hari Raya Imlek. Selain itu, kue keranjang ini juga kerap dijadikan sebagai hadiah untuk teman dan kerabat dekat, sebagai tanda kasih sayang dan pengharapan, agar orang yang menerima juga memperoleh keberuntungan dan kemakmuran sepanjang tahun. Kue bakul yang dibagikan biasanya bentuknya masih keras, dan itu hal yang wajar, karena kue bakul memang dibuat seperti itu agar awet tahan lama sampai berbulan-bulan lamanya. Jadi untuk memakan kue bakul itu harus diolah terlebih dahulu, bisa dengan cara dikukus atau digoreng. Jika ingin menyantap kue bakul kukus, kalian bisa mengukusnya bersama dengan kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam. Atau bisa juga menyantapnya bersama dengan kuah santan yang diberi sedikit tepung beras, agar kuahnya lebih kental, padat, dan bisa menyatu dengan baik bersama kue bakulnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengukus kue bakul, karena kue bakul sangat mudah lembek jika terkena uap panas dari kukusan. Jadi jika kue bakul sudah lunak, segera angkat dari kukusan, kemudian tunggu sebentar sampai kue hangat, dan kue bakul pun siap untuk disantap. Sementara itu, untuk kue bakul goreng, kalian bisa langsung mencelupkan kue bakul ke dalam adonan tepung kental. Atau kalian juga bisa melapisinya dengan potongan keladi terlebih dahulu, lalu dicelup ke dalam adonan tepung kental, kemudian digoreng sampai kecoklatan. Tidak lengkap rasanya, jika kita membahas makna kue bakul dan cara memakannya, tanpa ikut menyertakan sejarahnya juga. Dikisahkan pada zaman dahulu pada tahun 722 sampai 481 sebelum Masehi, pada musim semi dan musim gugur, di saat negara Tiongkok masih terbelah pecah menjadi beberapa kerajaan akibat terjadinya perang, dan akhirnya mengakibatkan krisis kelaparan. Awalnya mulanya terjadinya krisis kelaparan ini adalah, karena perang yang tiada hentinya, membuat raja harus berpikir keras, bagaimana caranya agar kota mereka tidak diserang runtuh oleh musuh dari luar. Sehingga muncullah ide untuk menutup akses jalan dari luar menuju ke dalam kota, dengan cara membangun tembok dinding tinggi yang kokoh, untuk melindungi wilayahnya dari perang. Cara ini berhasil dan sukses besar untuk melindungi wilayah kerajaan, dari musuh luar yang mengepung di balik tembok dinding. Raja dan rakyatnya pun sangat senang dan merayakannya dengan jamuan pesta. Semuanya tidak khawatir lagi dengan perang dan serangan dari kerajaan lain. Tetapi di sisi lain, politikus sekaligus jenderal perang dari kerajaan Wu, mempunyai pandangan yang berbeda dengan raja. Menurut jenderal perang kerajaan Wu, membangun tembok memang bisa mencegah musuh masuk, tetapi itu hanya bersifat sementara saja. Jika dibiarkan dalam waktu jangka lama, maka akan terjadi krisis pertahanan dari bagian dalam kerajaan, dan menjadi senjata makan tuan, yang bisa membahayakan seluruh rakyat dan pasukan di dalam kerajaan. Jenderal perang kerajaan Wu memberikan perintah tegas kepada semua prajurit perang, agar mengingat satu saran yang dia berikan yaitu, jika keadaan berubah menjadi benar-benar buruk,
Ingatlah untuk menggali lubang sedalam 1 meter ke bawah dinding tembok pertahanan. Tidak berapa lama selang beberapa tahun kemudian, Jenderal Perang Wu meninggal dunia, dan musuh pun semakin aktif menyerang kerajaan dari bagian luar. Musuh yang siap siaga berjaga di luar tembok, membuat prajurit kerajaan Wu kewalahan, dan banyak orang yang terjebak di dalam tembok pertahanan. Lambat laun persediaan makanan pun mulai menipis dan habis. Akhirnya banyak yang meninggal karena kelaparan selama masa perang. Tetapi beberapa prajurit yang masih selamat, tiba-tiba teringat akan nasihat Jenderal Perang. Jika keadaan sangat gawat darurat, maka galilah lubang sedalam 1 meter ke bawah di bagian dinding tembok pertahanan. Para prajurit yang tersisa pun mulai bergegas menggali tepi tembok kota sedalam 1 meter, untuk mendapatkan makanan. Dan akhirnya mereka mendapati, jika di bagian bawah tembok ternyata dibangun memakai batu bata khusus yang terbuat dari beras ketan, sehingga membuat tembok lengket dan berdiri kokoh. Prajurit dan rakyat yang tersisa pun sangat senang, dan beramai-ramai menggali tepi tembok kota, guna untuk mendapatkan bahan makanan, yang sebelumnya ditimbun oleh Jenderal Perang Wu saat membangun tembok pertahanan. Beras ketan ini kemudian diolah menjadi tepung, lalu dimasak menjadi kue bakul atau kue keranjang, dan menjadi penyelamat banyak orang yang kelaparan selama masa perang memperebutkan wilayah kerajaan. Sejak saat itu, setiap tahunnya orang-orang mulai membuat kue bakul, sebagai tanda penghormatan kepada Jenderal Perang Kerajaan Wu, yang secara tidak langsung sudah menyelamatkan mereka dari krisis kelaparan selama masa peperangan. Seiring berjalannya waktu, kue bakul mulai berkembang pesat dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan sampai ke bagian luar negara Tiongkok, termasuk negara Indonesia yang saat ini selalu merayakan Hari Raya Imlek setiap tahunnya. Menurut ahli sejarah Indonesia, waktu munculnya kue keranjang ke Indonesia, tepat bersamaan dengan masuknya warga Tiongkok yang berlayar ke Indonesia sekitar pada tahun 400-an. Setelah perjalanan jauh melaut dari negeri Tiongkok ke Indonesia, biasanya para pelaut setelah mendarat akan mendirikan sebuah kelenteng kecil, untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Dewa Bumi. Karena sudah diberkati sepanjang perjalanan yang sangat jauh, dan diberi keselamatan serta kesehatan. Kemudian sebagai tanda terima kasih, para pelaut akan memberikan sedikit hantaran, berupa kue keranjang atau kue bakul di kelenteng kecil tersebut. Hal ini pun kemudian diikuti oleh pelaut-pelaut lainnya, yang berhasil mengarungi ganasnya ombak lautan, dan mendarat dengan selamat di Indonesia. Tidak butuh waktu lama, kue bakul pun mulai berkembang sampai ke masyarakat lokal, dan berbaur menjadi satu dengan budaya Indonesia. Tepatnya kue bakul berasimilasi dengan budaya dan makanan Indonesia. Melalui kue bakul, mulailah tercipta beberapa makanan khas Indonesia seperti kue wajik dan dodol, yang rasanya lebih melokal dan cocok di lidah orang Indonesia. Jika dibandingkan dengan kue-kue Imlek lainnya, kue bakul memiliki sejuta makna, dan begitu banyak arti yang terkandung di dalamnya. Jika digali lebih dalam lagi, ternyata setiap bagian dari kue bakul punya arti tersendiri, mulai dari bentuknya yang bulat, lama proses pembuatannya, teksturnya yang lengket, bahkan sampai warnanya yang kecoklatan pun mempunyai arti tersendiri. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari bentuk kue bakul yang bulat. Bentuk kue yang bulat seperti lingkaran, melambangkan kesatuan dan keutuhan keluarga. Bentuk lingkaran yang bulat ini bisa diartikan sebagai, semoga jalinan hubungan antar keluarga harmonis yang sudah terbentuk selama ini, tidak terputus atau terpecah belah, dan akan terus terjalin dengan baik, serta mulus sepanjang tahun demi tahunnya seperti bentuk lingkaran yang bulat. Jadi diharapkan selama kita masih berjodoh sebagai sebuah keluarga, jangan sampai ada pertengkaran ataupun perdebatan sepele, yang membuat hubungan sesama antar keluarga itu renggang atau terputus. Dan ini berlaku juga untuk hubungan yang terjalin baik dengan teman dekat, ataupun kerabat sekitar. Dipercaya jika sampai saat ini masih berhubungan dengan baik, maka itu namanya masih berjodoh, dan sudah takdirnya untuk bertemu satu sama lain. Itulah kenapa terkadang kue bakul dijadikan sebagai hadiah, untuk diberikan kepada orang-orang terdekat. Itu bisa jadi sebagai pertanda bahwa, mereka masih ingin menjalin hubungan baik untuk waktu yang lebih lama, sekaligus mengharapkan hubungan kedepannya terjalin lebih baik lagi. Selanjutnya, lamanya proses pembuatan kue keranjang yang membutuhkan waktu sangat lama, menunjukkan semangat yang pantang menyerah, dalam menghadapi kehidupan di sepanjang tahun yang baru. Diharapkan kita sebagai manusia, harus punya semangat yang tinggi dalam menjalani kehidupan, dan harus pantang menyerah, serta bertekad kuat agar mencapai kesuksesan. Karena hidup itu sejatinya adalah berproses, proses inilah yang akan membentuk kita, sebagai pribadi yang lebih baik lagi setiap tahunnya. Lamanya proses pembuatan kue bakul ini, mengajarkan kita harus tetap ulet, gigih, dan tekun dalam menekuni suatu hal, baik itu hobi ataupun pekerjaan, agar menghasilkan buah yang manis nantinya.
Selain itu, tekstur kue bakul yang lengket dan rasanya yang manis sangat cocok dipadukan menjadi satu, serta rasanya sangat enak untuk dinikmati. Teksturnya yang lengket ini melambangkan kesuksesan dan peningkatan dalam karir atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Rasa yang manis juga melambangkan untuk yang sedang berusaha disegerakan untuk menghasilkan buah yang manis. Buahnya banyak, dan rezekinya lengket terus sepanjang tahunnya. Jadi harapannya, sekalinya kita sukses dalam meraih sesuatu, atau mencapai kesuksesan, maka kesuksesannya akan lengket terus mengikuti sepanjang tahun demi tahunnya tiada habisnya. Tekstur yang lengket juga mempunyai arti. Semoga hal yang baik semuanya lengket pada seluruh anggota keluarga, dan bertahan lama seperti kertas yang diberi lem. Intinya, diharapkan hal baik seperti kesehatan, kesuksesan, kemakmuran, kebahagiaan, finansial yang baik, dan banyak hal baik lainnya terus lengket sepanjang waktunya. Terakhir, warna coklat pada kue keranjang atau kue bakul melambangkan tanah. Tanah selalu menjadi sumber kehidupan bagi para manusia. Tanah juga menjadi tempat untuk bertani dan menanam tanaman, lalu dipanen untuk dikonsumsi oleh kita semua. Maka dari itu, tanah selalu dilambangkan sebagai sumber kehidupan dan rejeki yang melimpah. Karena jika dirawat dengan sungguh-sungguh, hasil yang diberikan tiada batasnya, dan terus-menerus ada sepanjang tahun demi tahunnya. Simbol tanah juga mengajarkan kita harus rajin dalam menjalani kehidupan ini, karena dengan kerajinan, ketekunan, dan disiplinlah kita bisa meraih kesuksesan dan banyak hal positif lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui, tanah mempunyai manfaat yang tiada batasnya. Jika dirawat dan dipupuk dengan baik, maka tanah akan terus-menerus memberikan buah yang manis sepanjang tahunnya. Sama seperti kehidupan, warna coklat pada kue keranjang mengingatkan kita harus berbuat baik, agar buahnya juga baik dan manis. Jadi warna coklat pada kue bakul ini, mengingatkan kita untuk harus menjadi pribadi yang rajin, agar rejeki terus berdatangan, dan bertambah setiap harinya tiada habisnya. Kita juga diharapkan untuk menanam hal yang baik sepanjang tahun demi tahunnya, agar kedepannya berbuah manis. Jadi kue keranjang bukan hanya sebuah hidangan saja, tetapi banyak arti dan makna mendalam yang terkandung di dalamnya, yang mengingatkan kita akan tentang kehidupan. Dan tanpa disadari, kue keranjang sudah menjadi bagian penting dalam tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa, bahkan berbaur dengan masyarakat lokal. Kue ini juga menjadi pengingat banyak nilai-nilai penting, yang harus diterapkan saat menjalani kehidupan ini, seperti ketekunan, kekeluargaan, kerajinan, semangat yang pantang menyerah, dan selalu optimis dalam menyambut tahun yang baru. Makanya, jika hari raya Imlek sudah tiba, maka warga akan berbondong-bondong membeli kue bakul dibawa pulang, untuk keperluan sembahyang, dan menikmatinya di saat hari pertama Imlek atau di hari ke-15 Imlek, dengan harapan semua hal yang baik datang, dan lengket terus sepanjang tahun demi tahunnya. Begitulah makna lengkap kue bakul yang biasanya disajikan saat hari raya Imlek. Jika kalian ingin mencobanya, kalian bisa membelinya di toko ataupun supermarket, dengan harga yang cukup terjangkau per kotaknya. Jika kue masih lembut seperti dodol Jawa, maka kue bakul bisa langsung dinikmati begitu saja tanpa perlu diolah lagi. Tetapi jika sudah keras, kue bakul bisa dikukus terlebih dahulu dengan kelapa parut, atau digoreng bersama dengan adonan tepung yang kental. Jika suka, kalian juga bisa menggorengnya bersama dengan keladi. Sampai di sini saja untuk hari ini. Semoga di tahun yang baru ini, teman-teman semuanya sehat dan sukses selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, kemakmuran, kebahagiaan, keharmonisan, rezeki yang banyak dan melimpah, serta banyak hal baik lainnya dimanapun kita berada.